Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita hadir kembali di tempat yang mulia dalam rangka untuk mengambil jatah warisan kita dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan apa-apa untuk kita kecuali dua perkara. Taraktum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tidak tinggalkan kepada kalian kecuali dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kalian mengambil jatah warisanku ini pasti tidak akan tersesat untuk selamanya. Kitabullah, yang pertama adalah Al-Quranul Karim wa Sunnatul Rasul, dan juga sunnah hadis-hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan warisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Karenanya sebelum kita lanjutkan dalam kajian kita, mari kita bersolawat dulu kepada beliau dengan salawat bersama-sama, yaitu sholawat Jibril. Kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi kita baca sholawat tibil qulub, harapannya dengan bersolawat tibil qulub kita mendapatkan hati yang sehat, hati yang selamat, karena didatangkan dengan ruhnya beliau Rasulullah SAW sebagai tibil qulub, sebagai dokternya hati, sekaligus wadawa'iha, obatnya hati.
Maka sekali lagi dengan bersolawat kepada beliau Rasulullah, salawat tibil qulub, hati kita menjadi sehat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita lafazkan. Ini yang santri-santri, hadis itu artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Hadis itu apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Hadis itu secara lughawi kebahasaan adalah sesuatu yang baru. Hadis lawan daripada sesuatu yang lama, yaitu kitab terdahulu. Jadi kitab itu artinya terdahulu, kalau yang baru itu artinya hadis. Makanya manusia, makhluk-makhluk yang lain, dan semua makhluk itu punya sifat hawadis, punya sifat kebaruan. Jadi hadis itu artinya sesuatu yang baru. Lawan daripada hadis adalah kitab atau baqo, yaitu Al-Quranul Karim punya sifat kitab terdahulu. Karena apa? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya sifat kekal, punya sifat terdahulu. Sedangkan hadis itu adalah sesuatu yang baru yang diucapkan oleh beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini dibagi menjadi dua. Ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Apa bedanya antara hadis qudsi dengan hadis yang biasa? Hadis qudsi itu adalah hadis yang redaksinya, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bedanya dengan Al-Quran? Quran itu kan juga redaksinya, kata dan kalimatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui perantara malaikat Jibril, atau dengan ar-ru'yah as-shadiqah, dengan mimpi yang benar. Ini Al-Quran yang menjadi kalamullah. Sedangkan hadis qudsi itu adalah redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dilafadzkan langsung oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan hadis itu redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat-kalimatnya yang menyusun Rasulullah, meskipun idenya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada hadis itu dari idenya Kanjeng Nabi, itu enggak ada. Semua ide itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu anil hawa, dari hawa nafsunya beliau, tidak dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, tetapi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya
adalah bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya antara hadis qudsi dengan hadis biasa. Kalau hadis qudsi redaksinya langsung dari Allah, kalau hadis biasa itu redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi secara kebahasaan, secara lughawi hadis itu adalah ucapan atau hadis itu adalah sesuatu yang baru. Kalau dari segi istilah dalam hadis itu adalah qaulun wa fi'lun wa taqrirun wa himmatun. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau cita-citanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Jadi secara spesifik hadis itu apa? Hadis itu adalah ucapan, perbuatan, atau ketetapan atau cita-citanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis itu tadi dibagi menjadi 4. Ada hadis yang sifatnya qauliyah, diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau hadis yang sifatnya qauliyah ini diawali dengan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya cirinya itu. Jadi misalnya ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Nah, berarti ini hadis tentang ucapannya Rasulullah. Jadi biasanya dicirikan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cirinya. Jadi kalau kita baca hadis ada sami'tu Rasulullah atau qala Rasulullah atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadis yang sifatnya ucapan. Ada yang hadis disebut sebagai hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah, adalah perbuatannya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi melakukan sesuatu kemudian dilihat oleh sahabat. Sahabat menceritakan kepada yang lain. Nah, ini namanya hadis fi'liyah. Biasanya dicirikan dari ra'aitu Rasulullah SAW. Saya melihat Kanjeng Nabi. Saya melihat Kanjeng Nabi. Atau kana Rasulullah SAW, adalah Nabi melakukan ini, melakukan ini. Itu cirinya biasanya kana Rasulullah atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini berarti hadis yang berupa perbuatannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada hadis atau sunnah yang sifatnya takririyah, penetapannya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menetapkan tentang satu hukum tertentu, maka itu kadang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi hanya menetapkan sesuatu. Ketetapannya Kanjeng Nabi itu kadang hanya dengan bisukut, hanya dengan diam. Nabi enggak komentar, Nabi enggak memerintahkan, Nabi enggak melarang. Maka ketika Nabi itu enggak berkomentar apa-apa, hanya disukut, hanya dengan diam, itu cukup dianggap sebagai penetapannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atau ada hadis atau sunnah hamiyah, sunnah yang menjadi cita-citanya Kanjeng Nabi. Nabi pernah berkeinginan, andai kata nanti kami bertemu dengan
Muharram, maka kami akan melakukan puasa. Nah, ini menjadi cita-citanya Kanjeng Nabi. Itu yang disebut sebagai hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh para sahabat, itu ada yang disebut sebagai matnul hadis, matannya hadis, konten isinya hadis. Jadi dalam hadis itu ada isi, itu yang namanya matnul hadis. Ada yang disebut sebagai rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an siapa. Nah, urutan dari periwayat hadis dari mulai sahabat yang pertama melihat Rasulullah, dari sahabat pertama yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, sampai dengan perawi-perawi yang menyampaikan hadis, itu namanya para perawi, orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis itu bentuknya mungkin secara terperinci akan dibahas. Kalau kita membahas khusus pembahasan hadis, itu hadis macam-macam. Dari tingkat yang paling derajatnya tinggi sampai dengan tingkat yang derajatnya paling rendah. Itu tingkatan-tingkatan hadis macam-macam. Dan tingkatan-tingkatan itu ditentukan oleh para ulama di dalam penggunaan hadis itu sendiri. Misal, tingkatan yang paling tinggi yang mendekati kebenarannya seperti kebenarannya Al-Quran, yang disebut sebagai hadis mutawatir. Mutawatir itu tingkatan hadis yang paling tinggi. Karena apa? Dilihat dari matnul hadisnya, matan konten isinya. Dilihat dari perawinya yang meriwayatkan orang banyak. Sehingga kalau hadis diriwayatkan oleh orang banyak, hampir-hampir itu adalah dusta. Hampir-hampir itu tidak mungkin ini adalah dusta. Makanya karena yang meriwayatkan banyak orang, dan orang itu kemudian mengatakan ini sahih, benar, maka itu disebut sebagai tingkatan mutawatir. Di bawahnya mutawatir ada hadis sahih. Di bawahnya lagi macam-macam. Ini para ulama hadis mengklasifikasikannya banyak. Di antaranya misalnya ada hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis yang hanya meriwayatkan itu satu orang. Makanya ini disebut sebagai hadis ahad atau hadis gharib, hadis yang enggak terkenal. Contoh hadis ahad itu misalnya hadis yang menerangkan sholat tasbih. Itu hadisnya hanya hadis yang meriwayatkan satu orang, sehingga hadisnya tidak terlalu masyhur. Hadisnya ini disebut sebagai hadis ahad, tidak sampai masuk kepada kelompok sahih, apalagi sampai mutawatir. Ada hadis lagi kemudian sifatnya sebagai dhaif. Dhaif ini juga macam-macam. Secara garis besar, dhaif ini adalah hadis. Tapi kenapa disebut dhaif atau lemah? Karena dari periwayatannya. Kadang hadis dianggap itu dhaif karena yang meriwayatkan orang yang lemah secara EQ-nya, secara akalnya, secara hafalannya orang ini lemah. Atau dianggap dhaif karena yang meriwayatkan itu orang yang sering berdusta, tidak dobit. Kalau dalam bahasa ilmu hadis itu
orangnya nggak dobit, orangnya kadang-kadang senang goro, senang dusta. Jadi orang yang berdusta itu kalau dalam periwayatan hadis langsung turun derajatnya. Meskipun yang disampaikan itu benar, meskipun yang disampaikan itu adalah benar bahwa itu dari Rasulullah, tapi goro-goro yang menyampaikan itu orang yang suka berdusta, hadisnya jadi turun derajat. Ini saking hati-hatinya para ulama di dalam menyaring hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ada yang disebut sebagai hadis maudhu. Nah, kalau hadis maudhu ini sudah bukan hadis lagi, karena ini palsu, sumbernya bukan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis dhaif, sedoif-doifnya hadis tetap hadis, tetap itu berasal dari Rasulullah. Cuman karena yang meriwayatkan tadi orangnya kurang bisa dipercaya, maka sekali lagi kalau hadis dhaif itu misalnya seperti Al-Imam An-Nawawi, kita masih boleh untuk mengamalkannya dalam hal-hal fadhailul amal, untuk menyemangati kita di dalam beramal itu masih boleh. Tapi kalau dalam hal-hal yang krusial, misalnya ibadah mahdhah atau yang berkaitan dengan halal haram, hal-hal yang penting, itu para ulama hadis membatasi jangan menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Tapi kalau hanya sekedar untuk fadhailul amal, menyemangati kita di dalam beribadah, itu masih boleh. Masih boleh. Makanya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar misalnya, itu juga banyak hadis-hadis dhaif yang diangkat oleh beliau, ditulis beliau. Karena apa? Untuk menyemangati kita di dalam beribadah, menyemangati kita untuk ngaji, menyemangati kita untuk belajar, untuk berzikir, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya ini hanya fadhailul amal. Ini masih boleh. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita ini memahami hadis Rasulullah SAW, maka harus menggunakan logika nubuwah, harus menggunakan logikanya Kanjeng Nabi. Kalau kita memahami hadis tapi dengan logikanya kita, ini kadang nggak nyambung. Karena apa? Logikanya kita ini sudah kadung terkontaminasi perkara-perkara dunia. Jadi kadang kita ini kan segala urusannya diukur dengan duit, segala urusannya diukur dengan dunia. Nah, ini yang menjadi kacau. Makanya ketika kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, mindset kita ini harus mindset nubuwah dulu. Pikirannya sejalan dengan pikirannya Kanjeng Nabi. Contoh misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Kata Kanjeng Nabi, idza ahabballah, ketika Allah mencintai abdan, seorang hamba, ibtalahu, maka Allah berikan ujian, berikan cobaan. Ini kan kadang-kadang gak nyambung kalau logikanya kita. Orang disenangi, dicintai, kok malah didatangkan musibah, cobaan, ujian terlebih dahulu. Makanya harus sekali lagi memahami teks-teks hadis itu harus kita siapkan dulu dengan logika nubuwah. Contoh lagi misalnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melarang dari membeli orang yang baru dari sawah, orang yang baru dari perkebunan, sebelum masuk ke pasar. Ini hadis ada di dalam kitab Bulughul Maram. Kalau logikanya kita, kalau kita beli langsung ke petani kan malah lebih murah.
Jibutan. Lebih murah. Tapi kenapa Nabi itu melarang? Karena dengan kita istilahnya menghadang pedagang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, itu artinya merusak daripada harga pasar, merusak daripada tatanan-tatanan harga yang sudah menjadi standarnya pasar. Nah, kalau merusak pasar ini, otomatis yang dirugikan ya juga pedagang, yang dirugikan juga konsumen. Karena apa? Karena harga itu akhirnya nggak ada standarnya. Makanya Nabi itu menjaga betul stabilitas harga. Jadi barang sampai dulu ke pasar, baru kita ini beli di pasar. Saking menjaganya Rasulullah. Kadang-kadang kita sekali lagi kalau menggunakan logika berpikirnya kita, ini kadang-kadang nggak nyambung. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya logika berpikirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan logika nubuwah. Itu ketika beliau membagi harta pampasan. Ketika Fathul Makkah, Mekah itu merdeka yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, sekarang berada dalam kekuasaan Rasulullah SAW. Ketika Fathul Makkah, ini kan banyak harta pampasan-pampasan perang. Harta fake. Kemudian apa? Nabi bagi-bagikan harta itu kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jadi yang baru masuk Islam itu dikasih. Ada yang dikasih kambing, dikasih onta, dikasih harta-harta. Sementara orang yang sudah lama masuk Islam, para sahabat-sahabatnya yang sudah lama, yang ikut hijrah ke Madinah, atau orang Madinah yang sudah lama masuk Islam, yaitu kaum Ansor, yang haji bersama Rasulullah SAW perjalanan yang sangat jauh, perjalanan dari Madinah ke Mekah, tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ini kan kalau logikanya kita, wong yang Islam lama nggak dibagi, yang Islam baru kok malah dibagi. Makanya ada para sahabat yang mempertanyakan, Nabi, kenapa engkau tidak adil? Nabi dikatakan tidak adil. Maka Nabi langsung mukanya merah pada, kalau saya nggak adil, kemudian siapa yang bisa berlaku adil, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya aku menservis mereka, orang yang baru masuk Islam, karena mereka itu masih hatinya itu masih mu'allaf qulubuhum. Jadi hatinya masih bolak-balik. Islamnya belum permanen. Islamnya masih butuh servis. Sementara kalian, wahai para sahabat, yang Islamnya sudah lama, itu Islam yang heroik, Islam yang tidak karena harta, Islam yang bukan karena servis, tapi betul-betul Islamnya itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Nabi? Saya nggak ingin Islam kalian itu kemudian dikonversi, dibarter dengan harta. Biarlah kalian menjadi hero, pejuang yang Islamnya itu tidak karena ingin dikonversi, ingin ganti, ingin mendapatkan dari harta benda. Nah, ini Kanjeng Nabi di dalam menanamkan sifat heroisme para sahabat, bahwasanya Islam kalian itu betul-betul Islam murni, sehingga tidak usah diganggu lagi dengan pemberian-pemberian harta atau apapun bentuknya. Mendengar ini para sahabat yang tadi mau protes jadi mulai masuk logika nubuahnya. Apalagi ketika Nabi mengatakan
bahwasanya kalau orang Mekah yang baru masuk Islam ini pulang membawa kambing, pulang membawa onta, pulang membawa harta benda, sementara kalian wahai kaum muhajirin dan ansor itu kalian pulang dengan membawa aku, kata Rasulullah. Maka tentu membawa Rasulullah pulang ke Madinah lebih mulia dibandingkan hanya sekedar pulang membawa kambing, membawa onta. Nah, ini logika nubuah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kita berjuang, ya sudah berjuang saja, nggak usah mikir nanti akan mendapatkan apa. Kalau kita ini berjuang, maka logikanya tadi jangan seperti logika LSM. Kalau kita berjuang, kemudian setelah berhasil, saya dapat apa? Apakah dapat menteri, ataukah dapat posisi yang basah atau apa? Ini jauh daripada logika nubuah. Jadi yang memang berjuang itu ya biarkan dalam posisi berjuang, karena sudah disiapkan kapling surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi di dalam memahami hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, siapkan diri mindsetnya, logikanya itu dengan logikanya Kanjeng Nabi. Jangan menggunakan logika kita. Kenapa? Karena tadi logika kita itu sudah seringkali dari kecil itu dicekoki dengan logika-logika materi, logika-logika dunia yang kadang-kadang gak dong dengan logikanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti hadis ini, kata Kanjeng Nabi, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Ketika Allah mencintai seorang hamba, itu justru Allah datangkan ujian terlebih dahulu. Karena memang ujian itu sebagai barometer ukuran ketika orang itu beriman atau tidak, itu diuji dulu. Ketika orang itu sungguh-sungguh, itu diuji terlebih dahulu. Jadi kalau kita ini misalnya diuji oleh Allah dalam bentuk apapun, apakah sakit, sempit ekonomi, keluarga lagi mungkin ada problem, masalah, anak mungkin nakal dan lain sebagainya, itu jangan suudzon kepada Allah, tapi kita mindsetnya dirubah. Ya Allah, matur suwun panjenengan maringi sakit, berarti saya ini disuruh untuk banyak introspeksi, banyak istighfar, banyak untuk menjaga diri dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada yang mengenai kita, tidak ada yang Allah takdirkan untuk kita, kecuali dibalik itu semua irfa'ud darajat, derajat kelas kita itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kemudian suudzon kepada Allah, ya Allah, saya sudah ruku dan sujud, kok masih diuji aja sama Allah. Nah, ini namanya kebalik. Diuji sama Allah harusnya bersyukur, matur suwun, ya Allah panjenengan sampun mengingatkan aku. Barangkali kemarin-kemarin aku ini lengah, aku ini teledor, tapi dengan didatangkan ujian ini, aku kembali ingat kepada Engkau ya Allah, matur suwun ya Allah. Harusnya begitu. Karena dalam Quran pun disebutkan bahwasanya am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Nah, jadi rumusnya ini. Jadi rumus dalam Quran, jangan pernah kita menyangka akan dimasukkan surga. Jangan pernah kita menyangka akan sukses, akan berhasil, akan bahagia sebelum diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumusnya itu, kalau ada ujian menimpa kita, berarti pasti di balik itu akan mengangkat derajat kita. Karena kita kalau dulu sekolah, itu kan sebelum naik kelas pasti ujian dulu, ada testingnya. Jadi testing dan sekolah itu hal yang
wajar-wajar saja. Gak mungkin kita dari kelas 1 naik kelas 2 tanpa diuji terlebih dahulu. Guru-guru kita ini mungkin anaknya kepala sekolah terus langsung naik saja. Itu kan gak begitu. Meskipun kita ini anaknya guru, meskipun kita ini anaknya kepala sekolah, anaknya ketua yayasan yang punya sekolah sekalipun, tetap kalau mau naik kelas harus uji. Jadi ujian itu sejatinya adalah sebuah keniscayaan. Sunnatullahnya memang begitu. Dan jangan pernah kemudian mengeluh apalagi menghindar dari ujian. Karena rumusnya Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum kalian itu diuji terlebih dahulu. Ujiannya apa? Macam-macam. Bisa masuk bumul baksa, ada rasa sempit. Sempit itu juga macam-macam. Ada sempit ekonomi, ada sempit pikir karena kebodohan dan ketidaktahuan kita. Ada sempit hati yang ini juga sangat bahaya. Jadi sempit hati itu bahaya. Teman banyak tapi rasanya gak punya teman. Uang banyak tapi rasanya kemudian kurang terus, itu juga menjadikan sempit hati, bahaya. Yang menjadikan kita ini gundah gulana. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang muncul adalah kadang-kadang galau, resah, khawatir, takut. Kalau galau datang, rasa khawatir datang, takut datang, itu sejatinya kalau dalam rumus hadis yang lain, ini kita sedang defisit kebaikan. Sedang defisit kebaikan. Coba panjenengan titeni mawon. Jadi kalau kita ini galau, rasanya kok khawatir yang berlebihan, itu pasti sedang defisit kebaikan. Karena apa? Karena kejelekan kita ini lebih banyak, tetapi nggak ada penutupnya, nggak ada kafarotnya. Maka dalam bahasa hadis Allah datangkan al-huzn, sifat sedih, galau, takut yang berlebihan, was-was. Untuk apa? Untuk menutupi kejelekan kita yang lebih banyak tadi. Didatangkan sifat al-huzn. Makanya kalau kita ini titen, kalau sudah datang sifat khawatir, rasa sedih yang berlebihan, galau, takut, maka harus cepat-cepat kita ini melakukan kebaikan, bentuknya apapun. Bisa ambil wudhu kemudian sholat, kok belum juga tenang, bisa bersilaturahim ketemu dengan teman, kok belum juga tenang, sedekah. Karena dengan sedekah kita merasa superior, merasa di atas. Orang yang merasa di atas itu adrenalinnya sudah mulai merasa punya kepercayaan diri. Orang yang galau itu kan biasanya kepercayaan dirinya hilang. Maka untuk menumbuhkan percaya diri itu dengan cara memberi. Memberi itu macam-macam, bisa memberi dengan harta. Orang yang memberi itu punya mentalitas superior, bahwasanya saya bisa memberi. Artinya apa? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ketika kita memberi, meskipun kita sejajannya nggak punya apa-apa, atau ketika yang diberi itu jajannya kita butuh, tapi kita mampu memberikan kepada orang lain, secara mental ini dibangun bahwa kita ini mampu. Nah, ini teorinya Quran dan teorinya hadis untuk menghilangkan sifat al-huzn, rasa sedih, rasa galau, rasa khawatir yang berlebihan, dengan cara apa? Atbi'is sayyi'atal hasanah, tutup semua kejelekan itu dengan kebaikan. Ini jadi ujiannya macam-macam.
Masatumul ba'sa wad-dhar, atau sesuatu yang membahayakan kita. Apakah sakit, apakah kecelakaan, itu ujian semua. Namanya ad-dhar. Atau karena alam ini bergejolak, apakah gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, itu namanya ad-dhar, sesuatu yang menjadikan kita ini bahaya. Wazulzil, atau goncangan itu juga macam-macam. Bisa goncangan dari eksternal, alam kita bergoncang, gempa bumi dan lain sebagainya. Atau goncangan dalam keluarga ada problem masalah, itu juga goncang kalau kita nggak punya ilmunya. Atau goncangan dalam hati kita, hati yang selalu nggak bersyukur, itu kan hatinya goncang terus. Jadi hati yang gak pernah bersyukur atau kurang bersyukur itu pasti goncang. Karena apa? Dikasih oleh suami, dikasih rezeki oleh Allah, rasanya kurang terus. Maka goncangnya hati itu perlu ditanamkan sifat qanaah. Ini obatnya. Jadi di antara resepnya untuk menghilangkan az-zalzil itu adalah menanamkan sifat qanaah di dalam hati kita, merasa cukup, merasa pemberian Allah itu lebih daripada cukup. Cirinya orang qanaah itu apa? Lisannya mudah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, lisannya mudah untuk mengucapkan matur suwun, terima kasih. Itu cirinya qanaah. Jadi kalau panjenengan itu gampang lisannya matur suwun, terima kasih, itu hatinya pasti tenang. Kenapa enggak tenang? Lisannya jarang mengucapkan alhamdulillah. Ini hati-hati. Makanya tadi ujian dari Allah itu bentuknya macam-macam. Masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu. Sampai pun Kanjeng Nabi itu ketika diuji pun kadang sifat basyariahnya muncul. Ya seperti kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kemanusiaannya itu keluar. Nabi saja ketika dalam keadaan terpepet itu masih mengatakan, mata Nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang. Ini Kanjeng Nabi dalam menampakkan sifat basyariahnya sebagai bentuk mewakili kita. Jadi mewakili kita ketika dalam keadaan duji dan lain sebagainya. Itu seringkali kita mengatakan, mata Nasrullah, ya Allah, kapan pertolongan akan datang. Saya sudah tahajud tiap malam, masalah enggak berkah. Saya sudah sholat duha tiap hari, kok ekonomi masih begini-begini saja. Nah ini sering kemudian disoal. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sungguh amat sangat dekat sekali. Karena pertolongan Allah itu janjinya ada di dalam hati kita, tergantung hatinya. Mengolah hati ini saja. Jadi nikmat dan ujian itu sejatinya hanya mindset hati saja. Kalau hati ini bisa memandang sesuatu yang dalam tanda kutip itu ujian, misalnya sakit, kalau dipandang sebagai nikmat, itu bisa saja. Misalnya ketika kita diberikan sakit, ya Allah matur suwun panjenengan maringi sakit. Dengan sakit ini, kata baginda Rasulullah SAW, ini termasuk kafarat, penutup daripada dosa-dosa. Maka panjenengan maringi sakit, mudah-mudahan dosa-dosaku yang lalu ini semuanya diampuni oleh Allah. Ini artinya apa? Memandang sakit itu bentuk
daripada nikmat dari Allah Subhanahu. Jadi tinggal mengolah hati saja. Maka mengolah hati ini menjadi penting. Seninya menata hati, ilmunya menata hati itu menjadi hal yang penting. Sebab apa? Kalau kita nggak punya kemampuan seni menata hati, maka yang terjadi justru sesuatu yang asalnya ujiannya jadi kecil. Tapi karena kita ini nggak punya ilmunya, akhirnya jadi besar. Asalnya itu ujiannya kecil, tapi karena kita ini nggak nerima. Misalnya dengan suami yang mungkin asalnya gajinya kecil, nggak terima, akhirnya ujiannya jadi tambah. Awalnya hanya ujian ekonomi, sekarang jadi ujiannya macam-macam. Tiap hari berantem, tiap hari ada konflik dan lain sebagainya. Nah ini mulai ditambah. Maka syukur itu menjadi awal datangnya nikmat yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Kan rumusnya Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu rumus pasti yang kepastian lebih pasti daripada ilmu pasti. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu syukur, matur suwun, terima kasih, pasti akan ditambah nikmat. Jadi kalau kita ini menikmati hasil, ya Allah hari ini dapat sekian, matur suwun ya Allah, kemudian digunakan dengan baik, pasti hari berikutnya Allah tambah mungkin nominalnya, bisa tambah keberkahannya. Itu satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nominalnya tidak tambah, tapi keberkahannya ditambah berlipat-lipat. Keberkahannya apa? Misalnya dengan mudahnya kita untuk rukuk dan sujud, semakin kita khusyuk di dalam ibadah, itu keberkahan dari rezeki yang kita syukuri. Tapi kalau orang yang tidak mensyukuri nikmat, mungkin nominalnya besar, rezekinya besar, tetapi kalau dalam bahasa kita ngowos terus, hilangnya mudah. Apakah itu karena mungkin anaknya nakal? Apakah karena sakit bolak-balik masuk rumah sakit? Jadi hartanya banyak, tapi uangnya hilangnya juga cepat. Ini berarti ada keberkahan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah yang sifatnya itu adalah pasti. Jadi betul Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan satu kabar gembira. Beliau mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan," ketika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah datangkan ujian terlebih dahulu. Untuk apa? Ini kata Kanjeng Nabi, liyasma'a tadarru'ahu, karena Allah itu rindu terhadap rintihan kita, kata Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita ini kepepet kan seringkali kemudian datang kepada Allah, ya Allah, saya lagi susah, ya Allah, saya lagi butuh ini, ya Allah. Jadi kalau kita ini lagi dalam keadaan susah, terpepet, ini seringkali kemudian kita mudah untuk datang kepada Allah. Tapi coba ketika kita lagi hartanya banyak, itu hampir Allah itu kemudian di nomor 2 kan. Sudah Allah memanggil hayya 'alas shalah, masih sek ini pancinya masih belum. Jadi masih cari-cari alasan. Nanti ya Allah, ini pekerjaan saya belum rampung. Ya Allah, ini anak masih rewel dan sebagainya. Jadi masih cari-cari alasan untuk menunda menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam keadaan lagi happy, lagi banyak harta, lagi senang. Tapi kalau lagi dalam keadaan punya masalah, punya problem,
Allah gak mau manggil pun kita datang cepat. Allah gak manggil pun kita rasanya pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah. Bahkan malam hari kita sengaja untuk tahajud berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang masih sholat duha, ditambah lagi belum kelar ujian kita, problem kita belum selesai, kita puasa Senin Kamis sergemnya luar biasa. Tapi kalau dalam keadaan senang gembira, ini seringkali Allah kemudian di nomor 2. Makanya bahasanya Rasulullah, kenapa Allah itu ketika mencintai seorang hamba justru malah diuji terlebih dahulu, karena Allah rindu terhadap rintihan kita. Allah itu rindu terhadap permintaan dan doa-doa kita. Liyasma'a tadarru'a, agar kita ini senantiasa banyak doa, banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam memahami hadis-hadis dari beliau baginda Rasulullah SAW, sekali lagi harus menggunakan logikanya Kanjeng Nabi. Jangan menggunakan logikanya kita, karena logikanya kita tadi sering terkontaminasi dengan dunia. Ukurannya bahagianya kita kan, kalau banyak duit baru senang, kalau bisa makan enak baru senang. Itu logikanya kita. Tapi kalau logikanya Kanjeng Nabi, senang itu bukan diukur dari banyaknya uang, dari enaknya makanan kita. Bahkan Kanjeng Nabi bisa mengatakan bahwasanya makanan terenak, makanan terlezat itu bukan makanan yang dijual di restoran-restoran mewah, bukan makanan yang dimasak oleh chef terkenal. Tapi Kanjeng Nabi sampai bisa mengatakan bahwa makanan terenak, terlezat idamuhu al-ju. Makanan terlezat adalah lauk yang dalam keadaan perut lapar. Jadi kalau dalam perut lapar, makanan apa saja kan jadi. Tapi logika pikirannya kita kan, kalau makan enak di mana pun, restoran yang mahal, mungkin dimasak chef terkenal, atau bahasanya kita wisata kuliner yang sedang viral di media sosial. Kita datang. Padahal Kanjeng Nabi rumus makan enak itu cuma idamuhu al-ju. Kalau perut lagi dalam keadaan lapar, pasti itu adalah makanan yang paling enak. Artinya apa? Sejatinya kalau kita ini pengen makan enak, ya puasa saja. Pasti akan mendapatkan nanti pas buka, meskipun hanya air putih, hanya mungkin singkong, atau hanya nasi putih saja, itu sudah rasanya luar biasa. Jadi ini sekali lagi logikanya Kanjeng Nabi itu logika nubuwah yang seringkali kita nggak nyandang akal dan pikirannya, karena sudah banyak terkontaminasi oleh dunia, oleh macam-macam. Maka di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah, pikiran kita itu dibuka dulu, jangan pakai logika kita, tapi pakailah logika nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, mohon silakan.